Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Salsabila dengan nomor urut Dai SMP 3 asal sekolah Andas Insan Mulia Bali kategori SMP. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati serta teman-temanku yang saya cintai dan banggakan. Berdirinya saya di sini tiada lain tiada bukan untuk mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Balighu anni walau ayat." Sampaikanlah walau hanya satu ayat. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Generasi Muda yang Berakhlakul Karimah. Pendengar yang berbahagia, pada zaman sekarang ini, banyak generasi muda seringkali tertipu dengan waktu yang mereka miliki. Mereka tidak memanfaatkan waktu luang yang mereka miliki untuk mengerjakan perbuatan bermanfaat. Padahal apa yang mereka lakukan ini sangat bertentangan dengan apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Rasulullah SAW bersabda, "Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing atau pengembara." Selanjutnya Ibnu Umar berkata, "Jika engkau di waktu sore, janganlah engkau menunggu waktu pagi. Jika engkau di waktu pagi, janganlah engkau menunggu waktu sore. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum kamu sakit, dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum kamu mati." Pada zaman sekarang ini, generasi muda sudah terjerumus kepada pergaulan yang rusak, sehingga akibatnya mereka merusak diri sendiri dan merusak orang lain. hadirin dan dewan juri, Sudah pasti kita menginginkan generasi muda kita menjadi generasi muda Islam yang cerdas, berakhlak mulia, serta sehat jasmani dan rohani. Untuk mewujudkan generasi muda yang sehat, cerdas dan berakhlak mulia, tidak ada jalan lain kecuali jalan sebagai berikut. Pertama, kembali pada ajaran agama Islam, ajaran yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena beliau diutus ke dunia ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Kedua, ialah mengembalikan generasi-generasi muda pada rumah-rumah yang dihiasi dengan cinta, keharmonisan, dan kasih sayang, yang di dalamnya terdapat seorang ayah yang menjadi pengayom bagi anak-anaknya dan seorang ibu yang mendidik anak-anaknya dengan pendidikan terbaik. Ketiga, meningkatkan semangat belajar mandiri di kalangan generasi muda dengan ilmu yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Karena dengan semangat belajar, kita bisa mengetahui semua jalan yang terbaik untuk menggapai cita-cita. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Carilah ilmu dari buah yang seorang ibu sampai masuk ke yang lahat." Pepatah mengatakan, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, belajar di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Jadi, mumpung kita masih muda, pergunakanlah masa muda kita semaksimal mungkin untuk terus belajar agar kita bisa menjadi generasi muda yang cerdas dan berakhlak mulia. Nah, dengan 3 hal tadi, insya Allah akan tercipta generasi muda yang tangguh, yang siap melanjutkan perjuangan bangsa dan agama. Pendengar yang saya hormati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui siapa diri kita sebenarnya memberitahu kita apa yang harus kita perbaiki dan memberikan karunia terus-menerus sehingga kita tidak dikalahkan oleh kebosanan, tidak dikalahkan oleh kemalasan, dan tidak dikalahkan oleh hawa nafsu. Yakinlah
Hal ini telah dijawab sendiri oleh beliau ketika menjawab pertanyaan seorang sahabat. Mengapa kau diutus ke dunia ini ya Rasul? Rasul menjawab, Innama bi'utul tammima makarimah akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Mungkin hanya sedikit patah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Hakim Lembadai serta hadirin rahimahumullah yang semoga Allah rahmati. Marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in tabiatnya, serta hadirin rahimakumullah yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini perkenankan saya Aini Nazain Syirah DI 20 SMP Islam Siddiqiyah Cianjur akan menyampaikan sebuah uraian dengan tema menjadi generasi yang berakhlakul karimah. Hadirin yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa pemuda adalah harapan masa depan bangsa. Baik buruknya suatu pemuda akan mempengaruhi masa depan suatu bangsa. Generasi ini sering disebut dengan generasi milenial. Kenapa milenial? Karena generasi ini nilai lebih kreatif, inovatif, dan tentunya tidak gagap teknologi. Namun, pada perkembangan era modern ini, pada tahap yang perlu diwaspadai. Hadirin rahimakumullah, Islam sendiri dengan tegas menyatakan bahwa pendidikan akhlakul karimah adalah pendidikan yang wajib diajarkan kepada generasi milenial. Kalau kita perhatikan, banyak kaum terdahulu yang sudah maju peradabannya, seperti kaum Ad, kaum Samud, dan para pengikut Fir'aun dengan konstruksi piramidnya. Namun, Allah binasakan. Mengapa? Bukan karena mereka kurang pintar, bukan karena mereka belum mengenal teknologi, bukan juga karena kekayaan. Mereka dibinasakan oleh Allah karena mereka tidak mempunyai akhlakul karimah. Mereka melakukan berbagai penyimpangan perilaku sosial dan pelanggaran hak asasi manusia seperti membunuh bayi laki-laki. Hadirin yang saya hormati, tentu di akhir zaman ini banyak godaan dari sana-sini untuk menggoyahkan akidah kita dan perilaku kita. Namun, alhamdulillahnya kita mempunyai suri tauladan hasanah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah nabi di akhir zaman yang bertugas untuk menyempurnakan akhlak, sesuai dengan hadis berikut. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad adalah perbuatan yang baik yang patut kita tiru. Nabi Muhammad pun tertulis dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khulqin azim. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad
yang agung. Hadirin yang saya hormati, Rasul menyebutkan bahwa masa terbaik pada masa beliau dan 2 masa setelahnya sesuai dengan sabda Nabi berikut. Khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sesungguhnya generasi yang terbaik adalah pada generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. 3 generasi yang disebutkan Rasul adalah generasi yang cinta ilmu pengetahuan dan agama, generasi yang berpegang teguh pada as-sunnah dan Al-Quran, dan menjauhi segala larangan. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu, marilah kita sebagai generasi milenial ini untuk menjadi generasi yang berakhlakul karimah dan bisa menata akhlak yang baik kepada sisi apapun, termasuk hewan, termasuk tumbuhan. Hadirin rahimakumullah, pada akhirnya saya tak merdu melantunkan ayat, saya tak pandai merangkai kata-kata menjadi kalimat, namun semoga apa yang saya sampaikan menjadi bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wafi Zaini dari SMP Islam Cendekia Cianjur. Nomor urut 19, kategori dai, akan membawakan tausiah bertema menjadi generasi milenial yang berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umrid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat alim ulama sanusantara, yang terhormat Dewan Hakim Lomba Tausiah, serta hadirin rahimakumullah yang semoga Allah muliakan. Mari dengan senandung zikir kita jernihkan pikir, dengan untayan doa kita bersihkan jiwa. Solawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi yang tidak pernah pergi ke kantor, tidak pernah memencet kalkulator, tapi akhlaknya menjadi pelopor. Beliaulah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita diakui menjadi umatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini perkenankan saya menyampaikan sebuah uraian dengan tema menjadi generasi milenial yang berakhlak mulia. Sebuah peribahasa mengatakan, rusak badan karena sakit, rusak bangsa karena laku. Yang berarti bahwa rusaknya suatu bangsa bisa disebabkan oleh perilakunya. Dan lihatlah sekarang ini, banyak orang yang dengan mudahnya meninggalkan perintah agama, pembunuhan terjadi di mana-mana, korupsi, kolusi, nepotisme merajalela. Na'udzubillahi min dalik. Di mana akhlak mereka? Bagaimana pendidikan mereka? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Begitupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadirin rahimakumullah, salah satu tauladan dari Nabi kita ialah akhlaknya yang sangat mulia. Coba kita baca sejarah. Siapa yang dilempari batu namun tidak sakit hati? Siapa yang diludahi tapi dibalas dengan senyuman? Bahkan ketika mendapat ejekan dan gangguan, beliau justru mendoakannya. Allahumma gfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Subhanallah. Sebuah kelebutan jiwa yang tiada duanya, sebuah keluhuran etika yang tiada bandingannya.
Beruntunglah kita memiliki panutan yang sejati, yang memiliki perfect personality. Saat ini, generasi milenial tak cukup hanya dengan update status di medsos. Tak cukup hanya dengan berkomentar. Namun generasi milenial harus mampu berpikir kreatif dan inovatif dalam menjawab tantangan yang terjadi di era globalisasi ini. Wahai kawan semua, di pundak kita jualah harapan dan masa depan bangsa dipertaruhkan. Rapatkan barisan, kuatkan iman, hiasi badan dengan akhlak yang penuh dengan kemuliaan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan generasi kita menjadi generasi yang cerdas dan berakhlak mulia. Karena bagaimanapun juga, generasi mudalah yang akan meneruskan estafet kepemimpinan bangsa. Dan akhirnya, saya tak merdu melantunkan ayat. Saya tak pandai merangkai kata menjadi kalimat. Saya tak mahir berceramah seperti Ustadz. Namun, apa yang saya sampaikan semoga dapat bermanfaat. Wallahu muwafiq ila abwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.